Apa kabar sahabat-sahabat sakti? Saya doakan selalu sehat, tetap semangat dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan berbicara tentang peran pikiran bawah sadar dalam mencapai kesuksesan. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Cerita ini menarik karena 800 tahun lamanya atau 8 abad, berbagai khilafah, berbagai dinasti berupaya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Tetapi baru pada zaman dinasti Utsmaniyah, yaitu di generasi ke-7 pada zaman Muhammad Al-Fatih, kota Konstantinopel bisa ditaklukkan. Cerita ini bermula ketika Sultan Murad II, ayahanda dari Muhammad Al-Fatih, mencari seorang guru yang bisa mendidik Muhammad Al-Fatih dalam rangka mempersiapkan mimpi dari Sultan Murad untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Kita ketahui bahwa Muhammad Al-Fatih adalah seorang anak yang sangat cerdas tapi juga sangat nakal. Kenakalan Muhammad Al-Fatih kecil menyebabkan Sultan Murad merasa frustasi dan kehilangan harapan bahwa apakah mimpinya untuk menaklukkan Konstantinopel dapat dilanjutkan oleh putranya. Karena sebelumnya memang kakak dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang digadang-gadang untuk menjadi pengganti Sultan Murad II meninggal dunia. Dan harapan satu-satunya saat ini adalah Muhammad Al-Fatih. Singkat cerita, beliau mendatangkan seorang guru yang sangat bijak dan ahli strategi dalam bidang militer. Beliau adalah Syekh Aqh Samsuddin. Syekh Aqh Samsuddin selain terkenal dengan luas ilmu agamanya, tetapi juga beliau sangat paham dengan ilmu-ilmu kemiliteran. Dalam hal ini ada satu metode pengajaran yang unik yang dilakukan oleh beliau terhadap Muhammad Al-Fatih. Beliau setiap pagi dan setiap sore selama bertahun-tahun selalu mengajak Muhammad Al-Fatih untuk melihat benteng kokoh yang mengelilingi kota Konstantinopel dari kejauhan. Beliau mengatakan, "Wahai Al-Fatih, lihatlah benteng itu." Rasulullah SAW pernah bersabda tentang benteng itu. Benteng itu akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin yang merupakan sebaik-baik pemimpin, dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Saya percaya bahwa pemimpin itu adalah kamu. Setiap pagi dan setiap sore, Syekh Aqh Samsuddin mengulang-ulang perkataan tersebut kepada Muhammad Al-Fatih. Dan Al-Fatih pun disuruh meneriakkan hal itu setiap pagi dan sore sampai bertahun-tahun, sampai tiba waktunya penaklukan dari kota Konstantinopel. Singkat cerita, penaklukan pun dimulai, dan memang bukan sesuatu yang mudah. Selama berminggu-minggu upaya itu dilakukan, dan akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453, benteng Konstantinopel pun bisa dijebol dari berbagai penjuru, dan akhirnya Konstantinopel jatuh ke tangan kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Saudara-saudaraku, apa pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini? Kalau kita melihat 8 abad lamanya para khalifah, para sultan berusaha menaklukkan kota Konstantinopel, tetapi baru pada zaman Muhammad Al-Fatih hal itu bisa dilakukan. Terlepas dari itu adalah takdir Allah, tapi sebagai manusia biasa kita dapat melihat bagaimana sebenarnya di luar perjuangan, di luar upaya setiap hari, Muhammad Al-Fatih mempersiapkan diri untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Satu hal yang sangat menarik, bahwa setiap hari ditanamkan dalam dirinya bahwa dialah sang penakluk kota Konstantinopel. Sahabat-sahabat sakti semua, dari cerita itu kita bisa melihat bagaimana pentingnya peran alam bawah sadar terhadap apapun upaya yang ingin kita raih. Secara ilmiah, alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan apa yang nyata dan tidak nyata. Jadi jika Anda memberikan makanan ke pikiran alam bawah sadar Anda setiap hari tentang sesuatu yang positif, maka yang akan Anda dapatkan secara kenyataan, secara faktual adalah sesuatu yang positif. Tetapi jika Anda memberikan makanan, memberikan suplai informasi terhadap alam bawah sadar Anda selalu berisi hal yang negatif,
menonton tontonan-tontonan negatif, membaca informasi-informasi negatif, membicarakan hal-hal yang negatif, maka itu akan masuk di alam bawah sadar Anda, sehingga akhirnya menjadi suatu keyakinan bagi Anda, dan akhirnya akan Anda dapatkan di dalam fakta kehidupan Anda adalah sesuatu yang negatif pula. Oleh karena itu, hati-hati terhadap suplai informasi, pembicaraan, lalu kemudian tontonan. Harus diseleksi, bahwa kita harus berupaya untuk memasukkan inputan kepada pikiran kita tentang hal-hal yang positif. Saudara-saudaraku, pikiran bawah sadar itu ibarat tulisan yang Anda ketik di layar komputer Anda. Lalu kenyataan itu ibaratnya adalah apa yang tertera di layar proyektor Anda. Jika Anda mengetik A, lalu kemudian itu terpancarkan di layar proyektor, pastinya A. Jika Anda ketik B di komputer Anda, maka akan terproyeksikan di proyektor Anda adalah B. Tidak mungkin ketika Anda mengetik A akan terproyeksikan di layar proyektor adalah B. Artinya, jika Anda berpikir tentang kesusahan, tentang hutang, tentang ketakutan, lalu tentang kesulitan-kesulitan, jangan pernah berharap yang akan Anda dapatkan di kehidupan Anda adalah kebahagiaan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kesehatan. Karena ini adalah bagaikan hukum sebab akibat. Ini adalah hukum kepastian. Jika Anda mengatakan sesuatu yang positif, jika Anda memikirkan sesuatu yang positif, maka hidup Anda kenyataannya akan menjadi positif. Tetapi jika Anda mengatakan negatif, maka di kehidupan Anda adalah sesuatu yang negatif. Sahabat-sahabat sakti, jika hidupmu saat ini jauh dari apa yang engkau harapkan sebelumnya, maka perlu Anda mengoreksi apa yang mendominasi pikiranmu. Jika pikiranmu selalu memikirkan tentang hal-hal yang negatif, seperti kesusahan, kesulitan, rasa ketidakmampuan, rasa ketidakmungkinan, maka tolong segera diubah. Karena tidak akan mungkin hidupmu akan menjadi lebih baik jika pikiranmu penuh dengan hal-hal negatif. Sahabat-sahabatku semua, mulai saat ini, biasakanlah selalu berpikir positif dan mengisi pikiran-pikiran kita dengan informasi-informasi yang positif. Ingat, hidupmu adalah hasil dari pikiranmu. Terima kasih.